Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kembali kita akan melihat dua ayat dari Amsal 15, di mana ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengelola emosi kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Saudara, amarah dan kemalasan mungkin tidak terlihat sebesar kejahatan atau dosa yang lain. Tetapi Amsal menunjukkan bahwa keduanya itu bisa membawa pertengkaran, keruwetan, masalah di dalam hidup setiap kita, kalau itu tidak dikendalikan. Mari kita bersama-sama membaca dari Amsal 15 ayat 18 dan 19. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Saudara, bayangkan seseorang yang sedang marah besar karena satu komentar kecil. Ia langsung membalas dan suaranya tinggi, meninggi. Suasana langsung memanas. Padahal sebelumnya percakapan berjalan biasa saja. Yang satu ngomong, yang satu menimpali. Tetapi karena ia tidak bisa menahan dirinya, satu konflik baru pun dimulai. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang tenang. Ketika disindir ataupun dikritik, ia tidak langsung membalas. Ia memilih untuk diam, mungkin tersenyum. Lalu menjawab dengan lembut. Hasilnya, ketegangan akan surut. Itu baru soal emosi. Lalu pikirkan, orang yang tahu harus bekerja, waktunya dia bekerja, tetapi selalu menunda. Nanti aja deh, nanti dulu deh. Masih ada waktu, besok. Ia punya banyak rencana, tetapi tidak satu pun dijalankan. Akhirnya semua terasa berantakan, rumit, hidupnya seolah penuh pagar duri. Amsal menyatukan dua hal ini untuk mengatakan, orang yang bijak belajar mengelola dirinya dengan baik. Baik dalam hal emosi maupun di dalam tindakan. Mari kita bersama-sama melihat kembali ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kata si pemarah, marah, ini menggambarkan hidung yang panas, ya, simbol kemarahan yang mudah tersulut. Orang seperti ini akhirnya memicu konflik, bukan karena masalahnya yang besar, tetapi karena reaksinya yang berlebihan. Masalahnya sebenarnya mungkin sederhana, kecil, tetapi karena reaksinya, maka ini menjadi masalah yang besar. Ia tidak bisa menahan diri dan sering kali pada akhirnya menyesali apa yang sudah diucapkan. Amsal tidak hanya menyebut ini sebagai sebuah kelemahan emosi, tetapi sebagai sumber pertengkaran. Orang-orang yang seperti ini akan seringkali membawa pertengkaran, memulai pertengkaran. Orang yang cepat marah menciptakan suasana yang tidak sehat. Mungkin di dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam komunitas tempat dia berada. Tetapi sebaliknya, orang yang sabar digambarkan sebagai pemadam pertengkaran. Ia tidak berarti lemah, tetapi kuat karena mampu menahan dirinya. Saudara, orang-orang seperti ini bukanlah seorang pengecut, tetapi justru seorang yang berjuang untuk bisa damai. Karena ia tahu bahwa kadang cara terbaik untuk menang adalah dengan diam. Bukan menimpali, bukan berargumen, bukan marah, bukan berespon. Tetapi cukup dengan diam. Lalu kemudian di ayat yang ke-19 digambarkan hal yang menarik. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Pemalas
bukan hanya orang yang tidak bekerja, tetapi orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menunda, dia menunggu nanti. Jalan hidupnya itu akhirnya terasa berat, ya, ruwet, nggak jelas, penuh dengan duri, yang mana nantinya muncul masalah-masalah yang lain. Tapi bukan karena keadaan, melainkan karena sikapnya, sikap dari dirinya sendiri yang malas, yang menunda-nunda, yang tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia menciptakan kesulitannya sendiri karena kemalasannya. Mungkin akhirnya pekerjaannya jadi menumpuk, tidak selesai. Hubungannya akhirnya rusak karena apa? Karena diabaikan. Kesempatan akhirnya lewat karena apa? Dia tidak segera mengerjakan dengan baik. Kemalasan adalah bentuk dari ketidakjujuran terhadap tanggung jawab. Sebaliknya dikatakan orang yang jujur, jalannya dikatakan rata. Bukan berarti tanpa tantangan, tanpa rintangan, tanpa kesulitan. Tetapi karena ia hidup dengan bertanggung jawab dan teratur, maka jalannya menjadi jelas. Orang yang jujur itu adalah orang yang tidak menunda-nunda. Apa yang harus dikerjakan, dia langsung kerjakan. Dia tidak menunggu-nunggu. Orang yang jujur adalah orang yang tidak menghindar dari tanggung jawabnya. Kalau itu tanggung jawabnya, dia akan kerjakan. Kalau dia harus bertanggung jawab, maka dia akan bertanggung jawab. Dia tidak menyembunyikan kelemahan, melainkan melangkah dengan konsisten terus sampai selesai. Dan inilah pesan dari Amsal. Orang sabar dan rajin bukan hanya menyelesaikan masalah, mereka mencegah masalah. Hidup mereka bukan tanpa beban, tetapi mereka bisa mengaturnya dan damai. Saudara, mari kita coba periksa diri kita, lihat diri kita. Apakah setiap kita adalah orang-orang yang cepat marah? Atau kita adalah orang-orang yang sabar saat menghadapi konflik? Apakah setiap kita menjalani tugas tanggung jawab kita dengan baik? Atau kita lebih memilih untuk menunda, bahkan melempar tanggung jawab kita kepada orang lain? Apakah setiap kita terasa penuh duri kehidupannya? Karena apa? Kemalasan yang kita anggap sepele. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengendalikan emosi kita. Dan kita memiliki ketekunan untuk berjalan dengan jujur, dengan benar. Karena damai dan kelancaran hidup seringkali bukan datang dari situasi luar, kondisi kita, tetapi dari cara kita meresponi kehidupan kita. Saudara, Amsal menunjukkan bahwa kehidupan yang damai dan teratur bukan hasil kebetulan yang tiba-tiba muncul. Tetapi ini semua adalah hasil dari hikmat yang dijalankan setiap hari dalam kesabaran dan dalam kerajinan. Sabar tidak berarti lemah, dan rajin bukan sekedar aktif. Keduanya adalah jalan orang bijak menuju damai dan kejelasan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami bukan menjadi orang-orang yang cepat marah, cepat emosi, tapi kami boleh menjadi orang-orang yang sabar. Dalam situasi yang ada, yang terjadi di sekitar kami boleh menjadi orang yang sabar. Kami bisa mengendalikan emosi kami. Dan setiap kami juga adalah orang-orang yang mau hidup dengan jujur, bertanggung jawab, melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan baik, tanpa menunda-nunda, dan kami tidak melempar tanggung jawab kami kepada orang lain. Tolonglah Tuhan setiap kami, mampukanlah setiap kami ya Tuhan, untuk bisa melakukan firman-Mu ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang jujur. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.